Yo kembali lagi bersama Mimin di The Movie. Maaf nih udah lama gak upload video baru, soalnya Mimin lagi ujian jadi gak sempat bikin video. Oke, kali ini Mimin akan merangkum alur cerita manhwa yang berjudul, Saya Terjebak Pada Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Manhwa ini bercerita tentang seorang pria, bernama Lin Yue. Dia berada dalam siklus reinkarnasi selama 100.000 tahun. Karena sering bereinkarnasi, Lin Yue mendapatkan kekuatan, pikiran dewa. Dan setelah 100.000 tahun akhirnya Lin Yue keluar dari siklus reinkarnasinya, dan akan mengguncang dunia dengan kekuatannya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkan, Lin Yue berada di domain bintang wilayah utara. Lebih tepatnya, segel tanah iblis. Saat Lin Yue ingin masuk ke segel tanah iblis, tiba-tiba 4 patung iblis yang berada di situ hidup, dan langsung menyerang Lin Yue. Dengan mudah Lin Yue menghindari serangan itu, dan melompat ke tengah-tengah patung iblis itu. Dan Lin Yue dengan mudahnya memotong tubuh keempat patung iblis itu. Karena kekalahan 4 patung iblis itu, para iblis lainnya mulai muncul, dan mengepung Lin Yue. Tak membuang-buang waktu, Lin Yue langsung membantai satu persatu iblis yang ada di situ. Selang semua iblis telah dibantai habis oleh Lin Yue. Setelah itu muncul seorang pria yang mirip Super Saiyan, bernama Sumi Dazun. Dia tuh dewa guys. Jadi dia disegel guys, makanya ada rantai di tubuhnya. Saat itu Sumi Dazun ingin mengetes kekuatan Lin Yue. Melihat Lin Yue yang dengan mudah menahan serangannya, Sumi Dazun pun terkejut melihat itu. Jadi Lin Yue ini masih berada di alam fana yang merupakan basis kultivasi paling rendah. Meskipun begitu Lin Yue mempunyai kekuatan pikiran dewa yang sangat OP. Setelah itu Lin Yue mulai melepas segel yang menyegel dewa Sumi Dazun. Dan kita diperlihatkan bahwa di masa lalu, Lin Yue yang sedang tergesa-gesa pergi ujian, karena semalam begadang. Dan tanpa sengaja dia nyenggol truk dan akhirnya tewas dengan tragis. Namun jiwa Lin Yue tidak pergi ke neraka, tapi dia bereinkarnasi ke sebuah tempat yang bernama benua Hongmeng. Karena telah berada di dunia ini, Lin Yue berniat masuk ke dalam sekte. Namun karena basis kultivasinya yang berada di alam fana, dia malah dibuli oleh murid sekte itu. Dan keesokan harinya Lin Yue memergoki seorang pria yang memaksa seseorang wanita untuk, ya tahulah itu tuh. Lanjut, pria itu langsung menusuk tubuh Lin Yue dengan belati. Namun hal mengejutkan pun terjadi, Lin Yue kembali ke hari pertamanya bereinkarnasi ke dunia ini. Dan itu terus terjadi selama 100.000 tahun. Lin Yue memanfaatkan itu untuk bertambah kuat, dan pergi ke sudut demi sudut di benua Hongmeng. Dia pergi ke kutub utara untuk bakar ikan, dan pergi ke dunia bawah, atau dunia iblis. Dia berlomba berenang dengan iblis air yang ada di situ. Waka ke dunia bawah cuma mau nantang iblis air berenang, GG nih MC. Setelah itu Lin Yue pergi ke tempat suci untuk berlatih. Karena Lin Yue yang terus bereinkarnasi, dia mengetahui semua rahasia yang ada di benua Hongmeng. Di benua Hongmeng ini terdapat 3 organisasi besar yang paling berpengaruh di benua ini antara lain Sekte Wang Xianzong, Paviliun Wei Xiao, dan Iblis Laut. Sedikit info, ada 4 bagian utama dari sistem kultivasi dunia ini, tetapi kebanyakan orang hanya berkultivasi, Yaoqi. Untuk meningkatkan basis kultivasi dan menemukan latihan tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Namun karena bagian tubuh pertempuran yang rendah, dan pikiran ilahi yang sulit digunakan saat pertempuran. Dan karena itu, hanya sedikit orang saja yang mempelajarinya. Sebab itu, Lin Yue hanya berkultivasi Yaoqi dan tetap berada di alam fana, dan tidak dapat menerobos ke alam berikutnya. Tetapi, dengan bereinkarnasi terus-menerus, pikiran ilahi Lin Yue terus bertambah kuat. Selama 50.000 tahun bereinkarnasi, Lin Yue dapat membelah sebuah gunung dengan mudah. Itu karena kekuatan pikiran ilahinya yang kuat guys. Namun basis kultivasinya tetap berada di alam fana. Dan selama 70.000 tahun bereinkarnasi, Lin Yue telah tidur bersama wanita tercantik di benua Hongmeng. Jadi hari ini adalah hari reinkarnasi Lin Yue yang ke-100.000 tahun. Lin Yue menceritakan perjalanannya yang menyelamatkan Sumi Dazun dari segel tanah iblis, dan 100.000 tahun dia bereinkarnasi kepada seseorang wanita. Namun wanita itu tidak mempercayai perkataan Lin Yue, dan pergi meninggalkan Lin Yue.
Sebelum dia pergi, Lin Yue memberitahunya bahwa akan ada bandit yang akan menculiknya nanti. Setelah melangkah sedikit jauh dari Lin Yue, wanita itu bertemu dua bandit yang akan menculiknya. Setelah itu dia berlari ke arah Lin Yue, dan meminta tolong kepadanya. Setelah mengalami kejadian itu, wanita tanpa nama itu akhirnya mempercayai perkataan Lin Yue. Itu dibuktikan dengan Lin Yue yang mengetahui kejadian yang akan memimpa wanita itu. Kita panggil dia Dinda aja ya guys biar enak gitu. Lanjut, setelah mengalahkan dua bandit tadi, Lin Yue mengajak Dinda pergi menemui orang yang menyuruh bandit tadi. Singkat cerita mereka pun bertemu orang yang menyuruh bandit tadi. Dia adalah Situ Kuai, putra dari tertua Xuan Yu, sekte Wang Xuan. Itu sekte Xuan Zong diganti jadi Wang Xian. Oke lanjut, terlihat Dinda yang memaki-maki Situ Kuai, jadi mereka saling kenal guys. Di sini Situ Kuai memanggil Dinda dengan sebutan, gadis suci. Di sini belum dijelasin mengapa Situ Kuai memanggilnya seperti itu. Setelah itu Situ Kuai merendahkan Lin Yue, setelah mengetahui Lin Yue yang berada di alam fana. Oke sedikit penjelasan, jadi basis kultivasi di benua Hongmeng ini dibagi menjadi 6 alam. Dimulai dari yang terendah yaitu, alam fana, alam spiritual, alam universalisme, alam reinkarnasi, alam transendensi, dan yang tertinggi, alam kaisar surgawi. Oke lanjut, karena Lin Yue yang berada di alam fana, Situ Kuai meremehkannya, dan menyuruh dua anak buahnya membunuh Lin Yue. Sebelum serangan itu mengenai Lin Yue, dengan cepat dia mengeluarkan belati, dan dengan mudah membunuh kedua orang itu. Melihat itu, Situ Kuai pun berkeringat dingin, dan bertanya siapa sebenarnya Lin Yue. Setelah itu, Lin Yue mulai memprovokasi Situ Kuai. Dia berkata hanya karena kau menerobos ke alam universalisme, kau berani bertindak seperti ini. Situ Kuai terkejut karena Lin Yue yang mengetahui dia baru saja menerobos. Dan dengan cepat Lin Yue memukul wajah Situ Kuai. Saat itu Situ Kuai mengira Lin Yue seorang utusan dari Iblis Laut. Jadi ayah Situ Kuai, atau tetua Xuan Yu, telah bekerja sama dengan Iblis Laut. Dalam upaya mengendalikan sekte Wang Xian. Lin Yue mengetahui itu karena dia yang terus bereinkarnasi. Dan dia menggunakan identitas utusan Iblis Laut untuk mengelabuhi Situ Kuai. Mengetahui Lin Yue seorang utusan, Situ Kuai langsung sujud dan meminta maaf kepada Lin Yue. Sebelum dia pergi Situ Kuai memotong salah satu tangannya sebagai permintaan maaf, dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Dinda berterima kasih kepada Lin Yue, dan meminta tolong kepada Lin Yue untuk mengantarnya kembali ke sekte Wang Xian. Jadi Dinda ini terkena racun perangsang, dan Lin Yue menawarkan dirinya untuk, ya taulah kan. Setelah itu Lin Yue mengantarkan Dinda menggunakan burung Phoenix neraka. Dinda terkejut melihat Lin Yue yang dengan mudahnya menunggangi Phoenix ini. Jadi orang-orang yang berada di alam universalisme membutuhkan waktu 3 tahun untuk menunggangi Phoenix ini, tapi Lin Yue yang berada di alam fana dengan mudahnya menunggangi Phoenix ini. Karena itu Dinda bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Yue. Dinda ini sudah bertunangan dengan 7 kaisar iblis, dan akan menikah 2 tahun lagi. 7 kaisar iblis itu salah satu dari 3 kaisar di benua Hongmeng. Lanjut, saat itu racun di tubuh Dinda mulai agresif. Dan mereka pun melakukannya di atas Phoenix. Keesokannya adalah hari ke-100.000 tahun Lin Yue bereinkarnasi. Dia pun terlihat senang karena dia akhirnya keluar dari siklus reinkarnasi. Dan dia akan membalas dendam kepada 8 Dewa Agung, yang pernah meremehkannya dulu. Lin Yue terkejut karena hal pertama setelah keluar dari reinkarnasi adalah merebut tunangan 7 kaisar iblis. Lin Yue pun akan bertanggung jawab atas kejadian tadi malam. Dinda pun terlihat senang mendengar itu. Lanjut, saat itu datang salah satu dari 12 tetua sekte Wang Xian, yang bernama Yang Qing. Dia mengira Lin Yue telah menculik wanita suci, atau Dinda. Di sini belum dijelasin guys kenapa Dinda dipanggil wanita suci, mungkin karena dia masih perawan. Tapi kanda hilang tuh perawan, wakak. Lanjut, Yang Qing menggunakan jaring naga, untuk menangkap Lin Yue. Namun dengan mudahnya Lin Yue menghancurkan jaring naga itu dengan satu gerakan. Yang Qing terkejut melihat Lin Yue yang dengan mudah menghancurkan jaring naga dari sekte Wang Xian. Jadi jaring naga itu adalah perangkap binatang buas terkuat dari sekte Wang Xian, karena itu Yang Qing terkejut melihat Lin Yue yang dengan mudahnya menghancurkan jaring naga.
Lanjut, saat itu Lin Yue menceritakan tentang ayah Yang Qing. Yang Qing yang mendengar itu pun terkejut karena Lin Yue yang tahu tentang ayahnya. Jadi ayah Yang Qing telah lama menghilang dan tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Lanjut, saat itu Lin Yue berkata, "Jika kau ingin tahu keberadaan ayahmu, bawa aku ke sekte Wangxian, maka aku akan memberitahu keberadaan ayahmu." Xin beralih ke murid sekte Wangxian yang memberi hormat kepada tetua Yang Qing. Jadi Yang Qing telah membawa Lin Yue ke sekte Wangxian guys. Saat itu, salah satu murid merendahkan Lin Yue yang berada di alam fana. Lin Yue yang mendengar itu langsung menyuruh tetua Yang Qing membunuh murid itu. Dan dengan cepat Yang Qing membunuh murid yang menghina Lin Yue tadi. Lanjut, saat itu Yang Qing bertanya apa tujuan Lin Yue datang ke sekte Wangxian. Lin Yue berkata, "Aku ingin bertemu ketua sekte Wangxian." Namun karena Lin Yue berada di alam fana mungkin ketua sekte tidak ingin menemuinya, kata Yang Qing. Waduh, MC kita diremehkan guys. Lanjut, Lin Yue menyuruh Dinda untuk pergi beristirahat. Dan dia meyakinkan Yang Qing bahwa dia pantas untuk bertemu ketua sekte Wangxian. Karena itu Yang Qing pun pergi memberitahu ketua sekte Wangxian. Xin beralih ke murid sekte Wangxian yang sedang berlatih gaya seni pedang Tianyan. Melihat itu Lin Yue datang menghampiri mereka. Murid yang melihat Lin Yue pun ketakutan karena kejadian di depan sekte tadi. Namun Lin Yue tak menghiraukan mereka, dan menghampiri wanita yang berlatih pedang tadi. Lin Yue berkata kepada wanita itu, "Bukankah bentuk terakhir seni pedangmu itu salah?" Wanita itu pun terkejut karena Lin Yue yang tahu bentuk terakhir seni pedang Tianyan-nya itu memang salah. Setelah itu Lin Yue menjelaskan bentuk terakhir gaya seni pedang Tianyan kepada wanita itu. BTW namanya Cier guys. Cier yang mendengar penjelasan Lin Yue itu pun terkejut. Tak lama kemudian datang tetua Yang Qing. Dia memberitahu Lin Yue bahwa ketua sekte telah menunggunya. Setelah itu Lin Yue langsung pergi menemui ketua sekte. Saat itu Cier memberitahu tetua Yang Qing tentang Lin Yue yang tahu bentuk terakhir dari gaya seni pedang Tianyan. Tetua Yang Qing sempat tidak mempercayai perkataan Cier, karena gaya seni pedang Tianyan diturunkan langsung dari tetua terdahulu sekte Wangxian, dan bentuk terakhir dari gaya Tianyan belum terpecahkan, atau tidak ada yang tahu seperti apa bentuk terakhir dari gaya seni pedang Tianyan. Lanjut, setelah Cier menunjukkan bentuk terakhir dari gaya seni pedang Tianyan, yang dia baru mengerti dari penjelasan Lin Yue. Tetua Yang Qing yang melihat itu pun terkejut, karena itu merupakan bentuk terakhir pedang Tianyan yang sempurna. Xin beralih ke Lin Yue yang telah menemui ketua sekte. Namanya Qin Ji guys. Qin Ji tanpa basa-basi langsung menyerang Lin Yue, dan bertanya apa tujuannya datang ke sekte Wangxian. Dan dengan Lin Yue hanya menggunakan tebasan tangan dia dapat menghancurkan serangan Qin Ji. Lin Yue berkata, "Bukankah kau terluka karena latihan tadi malam?" Qin Ji pun terkejut mendengar itu, karena memang tadi malam Qin Ji berlatih, dan mendapatkan luka dalam dari latihannya itu. Dia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Yue. Lin Yue pun mulai berjalan naik, sambil mengeluarkan sedikit auranya. Karena aura Lin Yue itu, Qin Ji merasa sesak nafas. Terlebih lagi Lin Yue hanya berada di alam fana, tapi dapat mengeluarkan aura seperti itu. Jadi Lin Yue ini tahu bahwa Qin Ji berada di alam reinkarnasi, dan tidak dapat menerobos ke alam berikutnya. Lin berkata bahwa dirinya dapat membantu menyembuhkan luka dalam Qin Ji, dan membantunya menerobos. Qin Ji pun langsung bertanya kepada Lin Yue, "Apa yang kau inginkan?" Lin Yue berkata, "Aku ingin meminjam ruang alkemis sekte Wangxian." Xin berpindah ke tetua Suan atau ayahnya Situ Kuai. Dia terlihat marah mengetahui lengan anaknya yang hilang karena Lin Yue. Situ Kuai sempat memberitahu ayahnya bahwa Lin Yue seorang utusan, namun ayahnya tidak mempercayai itu. Karena ayahnya berpikir seperti itu, Situ Kuai langsung memohon kepada ayahnya untuk membalaskan dendamnya kepada Lin Yue. Dan mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke sekte Wangxian untuk menemui Lin Yue. Sementara itu, ketua Qin Ji menerima permintaan Lin Yue untuk meminjam ruang alkemis sekte Wangxian. Dia juga mengangkat Lin Yue menjadi Raja Suci sekte Wangxian. Jadi status Lin Yue itu sama dengan wanita suci, atau Dinda guys. Sekarang Lin Yue ini akan dihormati di sekte Wangxian guys. Lanjut, tak lama kemudian datang tetua Suan bersama dua bawahannya.
Dia langsung memberi hormat kepada ketua sekte. Saat melihat Lin Yue, Tetua Xuan langsung menyadari Lin Yue berada di alam fana. Tanpa basa-basi Tetua Xuan langsung melesat laju menyerang Lin Yue. Namun Tetua Xuan terkejut melihat Lin Yue yang tiba-tiba menghilang, dan tanpa dia sadari Lin Yue telah berada di belakangnya, dan siap membolongi kepala Tetua Xuan. Iyak, sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur. Untuk kelanjutan ditunggu ya. Dan jangan lupa bantu support Mimin dengan like video ini, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Oke, terima kasih telah menonton, dan saya izin pamit undur diri, bye-bye.